Bahagianya lengkap, pokoknya saya lihat seakan tuh Ruben kayak bahagia banget sama Sarwenda itu. Gue lihat sekalinya gue ngelihat makhluk halus. Tinggi, gede, ya. Itu bener-bener dia mau menuju ke kasur anak gue. Ya termasuk Sarwenda itu juga kesini. Oh iya ya ritual. Untuk uang 50 miliar. Maka dengan ini saya dengan tulus bersedia menumbalkan banyak orang. Tabir misteri yang menyelimuti kehidupan presenter kondang Ruben Onsu kian hari kian terkoyak dan memicu bulu kuduk berdiri. Publik kembali digegerkan oleh rentetan benang merah gaib yang saling bertautan. Mulai dari teror di dalam rumah hingga keterkaitannya dengan ritual mistis di tempat keramat. Perhara gaib yang menimpa Ruben Onsu sebenarnya bukan cerita baru, namun intensitasnya kian hari kian menjadi-jadi. Ruben sempat menceritakan rentetan kejadian mistis yang dialaminya di luar nalar sehat, mulai dari suara-suara mistis, didatangi sosok-sosok makhluk wanita berbadan ular, hingga teror-teror aneh yang terus membayangi kesehariannya. Kan wanita pakai baju putih, ular segede-gede, ular pantaran wanita itu. Isu ini semakin berkembang liar ketika masa lalu dan aktivitas keluarga ini mulai dikaitkan dengan tempat-tempat keramat. Salah satu lewat kesaksian mengejutkan dari juru kuncen Gunung Kawi yang secara gamblang menyebut bahwa mantan istri Ruben Sarwenda pernah datang dan menginjakkan kaki di sana. Suasana pun kian heboh dan memanas setelah adik Ruben Onsu, Jordi Onsu, juga sempat menceritakan pengalaman spiritualnya. Mas, hati-hati kalau ke atas ke Gunung Kawi, kita dikit soalnya di atas cerita ini itulah apa segala macem. Untuk uang 50 miliar. Maka dengan ini saya dengan tulus bersedia menumbalkan banyak orang. Jordi dengan belak-belakan mengaku bahwa dirinya pernah datang ke Gunung Kawi, bahkan sempat terlontar ucapan ekstrim bahwa ia meminta uang senilai 50 miliar rupiah dan menyatakan siap jika memang harus memakai atau mengorbankan tumbal demi memenuhi ambisi besar tersebut. Pernyataan ini sontak memicu spekulasi mengerikan di tengah publik. Terlebih, Master Supranatural Wirang Pirawa ikut buka suara dan membuat pernyataan yang bikin merinding. Wirang menyebut secara gamblang bahwa Ruben Onsu saat ini sedang dijadikan tumbal oleh 4 orang sekaligus dari orang terdekatnya. Yang melakukan ini lebih dari 4 orang. Kisah tragis ini pun langsung mengarah pada bagaimana sebenarnya suasana mistis Gunung Kawi, sebuah tempat di Jawa Timur yang konon memang sangat tersohor karena dipercaya bisa mengabulkan kekayaan instan bagi mereka yang bersekutu dengan hal gaib. Menanggapi fenomena tersebut, Romo Kamajaya selaku tokoh spiritual setempat akhirnya angkat bicara untuk mengungkap tujuan sebenarnya dari penyerahan tumbal, sekaligus membeberkan adanya janji tak tertulis dalam praktik pesugihan Gunung Kawi, di mana setiap kekayaan yang diminta selalu diikat oleh kontrak mati yang tidak bisa dibatalkan. Tumbal ini tujuannya adalah sebagai imbalan atas kekayaan instan yang didapatkan. Beberapa janji tak tertulis bagi si pemuja pesugihan ini diantaranya adanya kontrak goib. Dampak dari pusaran gaib ini nyatanya tak hanya menyerang Ruben seorang diri. Teror mistis ini ikut menular hingga membuat sang anak Betran Peto alias Onyo ketakutan setengah mati setelah mengalami mimpi buruk didatangi oleh sosok putih besar misterius yang terus mengawasinya. Nah habis itu sebelahnya itu ada tanah dibungkus sama kain putih. Hah? Tanah dibungkus sama kain putih. Sebuah fakta ganjil pun terkuak. Ruben menyebut bahwa makhluk halus yang mengincar mereka sebenarnya hanya mengincar 2 orang, terutama yaitu dirinya dan Thalia sang putri. Namun ada satu keanehan luar biasa yang disadari Ruben. Setiap kali ada energi atau kehadiran Sarwenda di dekat mereka, teror tersebut mendadak reda dan seolah tidak ada apa-apa. Yang menjadi incaran dia adalah aku dan Thalia. Tapi kalau ada energinya dia, itu tidak
Tidak. Jadi itu ya. Tidak jadi. Iya. Kan kebahagiaannya lengkap. Saya lihat seakan tuh Ruben kayak bahagia banget sama Sarwenda. Sementara itu, sangat pas dengan cerita Ruben yang mengeluhkan kondisi fisiknya yang aneh, di mana ia selalu merasakan sakit sebadan badan secara mendadak, tepat saat maghrib datang. Fenomena sakit yang polanya sangat teratur ini akhirnya mendapatkan penjelasan spiritual dari seorang ustadz. Sakit itu sakit banget. Gitu. Tapi lewat maghrib ke atas tuh. Oh, cuma di waktu tertentu. Dalam tayangan berikut, Ustadz ini mengungkapkan ciri-ciri orang yang terkena sihir atau santet. Salah satunya adalah rasa sakit yang menghantam keras di area punggung dan kepala, terutama saat waktu maghrib tiba. Sakit itu sakit banget. Gitu. Tapi lewat maghrib ke atas tuh. Setiap mau menjelang matahari tenggelam, kepala sakit dan pusing, itu ciri pertama kita itu kena sihir. Sementara itu, di tengah penderitaan tersebut, aktris senior Emma Waroka sempat pasang badan dan berupaya membela Ruben Onsu dari berbagai tudingan miring. Namun imbasnya sangat mistis. Tak lama setelah membela Ruben, Emma Waroka mengaku ikut diteror dan didatangi langsung oleh sosok ular gaib misterius di kediamannya, seolah sebagai bentuk peringatan keras. Langsung mandi garam gue. Mimpi ular itu guys, gede banget ularnya. Luar biasa, itu gedenya minta ampun. Di sisi lain, seorang mantan asisten rumah tangga diduga membongkar praktik pesugihan yang dilakukan oleh sang mantan majikan demi mempertahankan kekayaan. Sementara itu, rentetan kisah ini seolah berputar kembali pada fakta bahwa Ruben memang pernah didatangi oleh ular misterius yang masuk ke dalam rumah mewahnya. Sebuah kejadian nyata yang sempat membuat sang anak berteriak histeris, ketakutan di dalam rumah. Apakah rentetan kejadian di luar nalar yang berurutan ini murni merupakan serangan, kiriman dari orang yang dengki, ataukah ada kaitannya dengan rahasia masa lalu? Hingga saat ini misteri besar tersebut masih menyelimuti perjalanan hidup keluarga Ruben Onsu. Kita doakan semoga mereka selalu berada dalam perlindungan yang maha kuasa. Pesugihan Gunung Kawi. Soalnya sih 50 miliar nggak punya saudara nggak apa-apa. Tapi saya dari situ langsung takut. Makanya saya selalu ngomong sama siapapun, saya selalu bilang berprasangka baik sama setiap orang. Mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa. Tapi solusinya Semua orang yang nolongin gue celaka.